Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa dan nanti dilanjutkan dengan bacaan Asmaul Husna, dengan harapan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini diberikan kelancaran oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan juga Asmaul Husna. Setelah kita membaca Asmaul Husna, ya, ini Pak Iftah absen dulu untuk tahu yang berangkat berapa, yang tidak berangkat berapa. Eli Puji Alfiatun, Feni Yulianingsih, ya. Kita lanjutkan untuk materi bab 3 yang akan kita pelajari terkait dengan tujuan dan fungsi Al-Quran, ya. Minggu kemarin sudah kita pelajari bersama tentang Al-Quran adalah kitabku, ya. Definisi Al-Quran sudah, ya. Terus yang kedua tentang keotentikan Al-Quran, ya. Ada yang ingat definisi Al-Quran kemarin? Secara bahasa apa? Bacaan. Berasal dari kata apa? Oke, Pak Iftah akan menyampaikan sedikit terkait dengan materi ini. Nanti Pak Iftah mau tahu apakah kalian memang sudah mempelajari atau belum. Maka dari itu nanti masing-masing Pak Iftah tanya terkait dengan materi tujuan dan fungsi Al-Quran. Akan tetapi sebelum Pak Iftah memulai sedikit menyampaikan materi ini untuk melunakkan lidah kita di dalam membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca Al-Quran bersama surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ini urutan surat keempat di dalam Al-Quran. Pertama apa? Alfa. Kedua, ketiga, keempat, An-Nisa ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu adhi'ullaha wa adhi'ur rasul.
perlu kalian cermati dan perlu kalian perhatikan bersama. Di dalam ayat yang ada dalam Al-Quran, apabila diawali dengan kalimat atau nida panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu banyak atau biasa disebut dengan surat Madaniyah. Kalau surat Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena apa? Semua keilmuan yang ada di dunia ini pangkalnya, akarnya, sumbernya tidak lain dan tidak bukan berasal dari Al-Quran. Baik ilmu pengetahuan atau pengetahuan agama, pengetahuan umum dan lain sebagainya, sumber pangkalnya dari Al-Quran. Yang kedua, setelah taat kepada Allah atau Al-Quran, taat kepada Rasul, yang bisa kita sebut dengan sumber hukum Islam yang kedua, yakni al-hadis. Nah, pelajaran pada siang hari ini, kalian nanti harus dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, kalian harus dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang ketiga, dapat menerapkan fungsi Al-Quran. Tetapi sebelum kalian nanti memberikan suatu keterangan atau penjelasan, bisa kita menyanyikan yel-yel dulu agar tidak terlalu sepaneng ya. Biar tidak ngantuk, sarapane getuk, mangane ngantuk, getuk sarapane. Ndak ada sekarang itu sarapan getuk. Kalau masa kecilnya Pak Iftah, getuk itu biasa. Itu meningkatkan imunitas tubuh ya. Kalau sekarang itu makanannya enak tetapi kebanyakan kimia, makanya sampai sekolahan ngantuk. Oke, berdiri semuanya. Masih ingat yel-yel yang pertama? Yang pertama, ada yang masih ingat? Pertama kalinya bagaimana? Oh iya, ayo kita mulai pertama. 1, 2, 3. Siapa cinta Allah? Tepuk tangan. Siapa cinta Quran? Tepuk tangan. Siapa cinta Allah? Siapa cinta Quran? Siapa cinta hadis? Pak Iftah mau tanya, apa tujuan Al-Quran? Ada yang tahu? Bisa berdiri? Maskernya dilepas ya, biar kelihatan cantiknya gitu loh ya. Biar cantiknya. Yang manis siapa yang punya? Yang punya, yang membawa kamera gitu. Oke, bisa Mbak, ayo dijelaskan. Tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai pedoman untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya memahami. Oke, sekarang Pak Iftah mau tanya kepada Septiana Nur Rohmah. Bisa berdiri? Jelaskan fungsi Al-Quran menurut pemahaman kamu sesuai dengan materi dan rekaman yang Pak Iftah kirimkan kemarin. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupan dan kehidupannya.
Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran nantinya akan Coba yang ketiga, Meli Anggraini Sugihartanti ya. Bisa berdiri, maskernya dilepas biar wajahnya kelihatan, cantiknya kelihatan, ya make upnya kelihatan. Dan fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai sumber pokok dan ajaran Islam bagi manusia. Maksudnya adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran itu bersifat mutlak kebenarannya dan ajaran. Sudah? Ada yang bertanya kepada teman kalian. Oh ya, nama, nomor absen dan sekaligus statusnya ya. Masih lajang atau sudah punya pacar? Oh, lajang. Oke. Ayo berdiri. Iya. Perkenalkan, saya Siti Nurbi Maria dari kelas 10A. Saya ingin bertanya kepada Mbak Meli. Iya. Mbak Meli kan tadi menjelaskan tentang pokok-pokok Al-Quran. Coba jelaskan pokok atau dasar Al-Quran yang berkaitan dengan ketahuan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Loli. Ya. Pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan ketauhidan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya lagi? Oke, bisa berdiri. Iya, perkenalan toh ya. Oh, masih murid baru, masih baru 3 pertemuan kok. Perkenalkan, nama saya Pipit Sriwayu. Pipit Sriwayu. Iya, Pak. Tapi kok namanya kecewek-cewekan gitu, Mas? Itu oh enggak. Oh, kamu udah tahu ya, tinggal menerima ya. Oke ya. Maksudnya itu orang tamu memberikan nama itu biar sifatmu seperti wanita, lemah lembut. Yo. Saya dari kelas 10A. Ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya tentang dasar-dasar pokok yang berkenaan tentang ibadah, Pak. Ada yang bisa menjawab? Oh, saya. Ayo berdiri, Mbak, biar kelihatan cantiknya. Perkenalkan, nama saya Laila Firisa dari kelas 10 absen 13. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pipit, yaitu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang ajaran Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan arkanul Islam seperti sholat, puasa. Itu ibadah mahal. Hasanah dari kelas 10A. Ya, sekiranya ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya. Coba jelaskan Al-Quran yang berisi tentang pokok-pokok atau Ya. Nama saya Feri Yulianese dari kelas 10A. Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak difirmankan Bisa dipaham, Mbak? Berkaitan dengan akhlak tadi? Sudah ya? Islam yang berkenaan dengan ajaran hukum. Yang berkenaan dengan hukum. Nama saya Risma Yunita Sari dari kelas 10A. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam yang mengatur guna tata kehidupan yang aman, damai, sejahtera, bahagia, adil, makmur, dan Ini waktunya kurang bersahabat dengan kita ya. Sebetulnya kita masih enjoy untuk berkomunikasi, berinteraktif ya. Tetapi karena waktu yang tidak yang memang yang memisahkan untuk sementara waktu ya, bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, ayo kita menyanyikan yel-yel lagi biar semangat. Mana pecinta Quran? ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Ya. Dari Pak Iftah, terima kasih. Syukron jazilan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.